jemaat, tapi tugas saya sebagai anak Tuhan tetap dalam posisi sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang ditebus Kristus dan diberikan Tuhan juga pengetahuan. Pengetahuan itu harus kita pakai. Amin. Saya sudah semua iya. Saya tahu sedikit nih waktu ada KKR, baik di Barus, di Sibolga, Pematang Siantar. Silakan. Sebelum oke ya, silakan. Oh iya, pas enggak kan saya tergerak juga seperti Bu Gorsi tadi. Kalau digerakkan ya itu kan kita harus juga utarakan. Nah, memang di situ saya dengar setelah selesai KKR kami kumpul di tempat kami untuk istirahat. Disitulah kami diskusi. Selalu saya katakan, oke. Dia kata, kalau di lapangan dan di mana itu pokoknya seperti tadi tuh harus tegas, stop. Jadi kembali saya berpikir waktu itu, oh iya ya, firman Tuhan harus iya dan amin. Tapi bagaimana di dalam penerapan kata iya dan amin itu kepada siapa kita memberitakannya? Ini kan khusus orang Batak. Lalu kita sudah tahu, kami pas diskusi, Pak Petrus, Tuhan mengasihi orang Israel enggak? Mengasihi, oh iya. Kita orang Batak dikasihi Tuhan? Dikasihi. Jadi nasihatku pertama waktu itu saya pesanku, jangan kita bernada menghakimi. Ya, karena firman Tuhan juga mengatakan janganlah menghakimi, karena hanya dia hakim yang agung. Karena hanya dia, tidak ada yang lain. Sekalipun sepintar-pintarnya orang mengatakan harus begini, kalau bukan Roh Kudus, tidak akan mungkin terjadi. Itu inti yang bisa saya dapat, dan selalu saya tekankan dan saya nasihat kepada Pak Petrus. Nah, saat ini pun saya bersyukur. Kalau dia katakan Pak Petrus sudah diajarkan kepada kami, memang kalau saya lihat memang lebih ilmiah. Kalau dulu hanya karena semangat, bukan saya mengatakan Pak Petrus jelek ya, bukan ya. Ya, saya tadi udah jelaskan, kami udah banyak berbicara. Nah, sekarang karena ada anak-anak penerus di sini, ya mungkin firman itu seperti itu juga nanti. Nah, kalau merenungkan, oh iya ya, orang Israel keras kepala, betul-betul keras, memang betul. Tapi tetap dikasih Tuhan sampai kapan? Sampai hari ini. Ya kan? Nah, kita pun khususnya orang Batak, jangan sampai terjadi perpecahan antara kita karena keinginan dan kemauan kita sendiri. Tapi kita serahkan semua kepada Roh Kudus dan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum terlalu panjang, mungkin sedikit lagi, kenapa saya hari ini bisa datang ke sini? Setelah saya baca kemarin, terus ada sahabat kami itu senior saya, Pak Maruni Sitinjak, telepon, Pak Ramton besok datang nggak? Saya bikin doa, mudah-mudahan kalau saya mungkin nggak bisa karena ada kegiatan wilayah kami gereja di daerah Bogor. Ada juga ketua dan sebagai ibu mengatakan, Pak, dengan ibu nanti boleh bersaksi di sana. Saya bilang langsung jawaban, maaf. Karena kami ada komunitas. Komunitas kami ada di Kelapa Gading, besok kami ke sana di jam yang sama. Nah, itu salah satu. Tujuan kami memang di sana. Kalau tadi kan di sini, kalau kita bergaul dengan gereja seperti ini bagaimana? Ya kan Protestan. Protestan kami GKI. Tapi yang kami tahu bukan masalah gerejanya. Tetapi justru kebenaran dari firman Tuhan itu yang harus kita lakukan. Bukan karena agamanya. Kita juga sudah macam-macam setiap hari hamba Tuhan di sana, hamba Tuhan dengan apa itu, ya kita tahu, kita dengar. Tapi tetap satu buat kita. Pengalaman saya juga yang saya katakan. Tahun 2023. Semua saya lupa, di semua lupa. Tapi hanya satu yang tidak hilang dari pikiran saya itu, nama Yesus Kristus. Hanya itu saja. Saya bodoh, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa mengucapkan itu, bisa mengatakan seperti pintarnya misalnya saya tadi menyampaikan. Tapi hanya satu, itulah yang saya pegang sampai sekarang. Saya tidak pandai. Demikian juga kami di dalam, kalau dikatakan komunitas, tugas kami sebagai orang Batak, karena di gereja kami, ya mayoritas Batak juga sekalipun GKI. Pertama-tamanya Chinese di sini dulu, di GKI ini. Tapi sekarang udah Batak. Nah, jadi manapun kami ada, orang Batak selalu pertanyaan kami, loh bagaimana? Di gereja kami khususnya GKI Cipinang Indah, karena di situ kami paling lama. Orang-orang di sana sudah tahu bahwa kami tidak pelaku upacara adat Batak. Sampai orang tua kami meninggal, pendeta kami sudah tahu. Anak-anak kami menikah, semua juga sudah tahu. Nah, bagaimana rahasia Injil diberitakan adalah melalui kehidupan kita. Kalau mereka bertanya, itu Injil, kita jawab. Jadi bukan kita harus pendeta, bukan harus STO3 supaya kita memberitakan Injil. Jadi melalui kehidupan kita, itulah Injil. Jadi di gereja kami seperti itu. Bahkan sedikit salah satu, ex-sekjen HKBP, Sotilon Syahani itulah
Sekjen HKBP, tetangga kami juga. Nah, kenapa terakhir? Semua bertanya, karena waktu dia meninggal, dia berkhotbah di HKBP di mana-mana, HKBP. Tapi dia tidak menyerang soal adat istiadat ini, tidak. Dia tahu bahwa memang firman Tuhan itu kan tidak bisa berubah. Yang dikasihi bangsa Yahudi ini dikasihi, tidak dihakimi, tapi akulah jalan dan kebenaran. Nah, itu terus yang dikhotbahkan oleh Pak Sontilon ini. Waktu dia meninggal baru ketahuan ada wasiat. Kalau aku meninggal, jangan bikin upacara adat Batak. Heran semua, termasuk istrinya dan anak-anaknya. Yang kedua, jangan bikin rumah menjadi rumah duka. Rumah itu bukan rumah duka, itulah rumah doa. Terus ada 5 wasiatnya, tapi yang 2 itulah yang kami petik. Nah, itulah yang juga saya renungkan. Jadi buat kita di sini, khusus PKK Bersinar, tadi bagus saja mengatakan firman itu tidak pernah salah. Tapi bagaimana kita menerapkannya? Tentu melalui kesaksian hidup kita. Kalau kita yang susah tadi seperti kesannya Bu Gorsi, oke, kita tolong. Kita harus berkorban. Hanya perkataan tidak, harus perbuatan. Dia lapar, harus apa? Seperti Tuhan Yesus mengatakan, ya kasih. Nah, yang kedua yang penting bagi kita, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta kita di mana? Di surga, ya hati kita di situ. Nah, sekalipun kalau tadi misalnya sebagai orang Batak, yang kita mau diselamatkan ya Tuhan Yesus selamatkan bangsa Yahudi. Yang kita selamatkan itu kan kita kasih orang Batak, suku kita, ya kan? Kalau ke orang Jawa, kerang itu enggak begitu itu. Tuhan sudah memberikan ke sana. Karena orang Batak tentu bagaimana kita supaya berbicara kepada orang Batak, termasuk keluarga kita. Nah, kalau kita langsung tolak kamu begini, kamu bakar begini, kamu bakar, sudah nggak bisa lagi ketolak. Tapi itu sedikit pemahaman. Jadi maksud saya begini, kalau firman itu semua ya dan amin. Ya dan amin. Jadi sedikit lagi bagi kita di PKK Bersinar, karena kita bukan doktrin gereja kita, dari hati kita masing-masing. Karena pengalaman saya juga sudah pernah menjadi ketua pengurus keluarga besar keluarga Marga di Jakarta Raya dulu. Saya sebagai ketua Marbun Jakarta Raya dulu, itu tahun 70-an 80-an. Waktu mereka tahu bahwa memang sudah tidak melakukan, saya dipecat, dikucilkan. Tapi saya sadar, oh iya ya, ini keluargaku, ini keluargaku. Lu bagaimana dia supaya sampai? Karena mereka kan udah jelas tadi. Sama keras kepalanya dengan orang Yahudi, udah begitu tradisi, kamu begini semua terus. Orang Batak juga seperti itu. Tapi saya lihat begitu keras dulu, bagaimana caranya. Nah, jadi dengan itulah tergerak. Kalau saya memang, ya terbuktilah, ya terlalu panjang. Terbukti bahwa orang tua kami dipanggil Tuhan, sudah nggak berjalan. Anak kami meninggal tidak melakukan. Saudara-saudara, ada adekku di sini kebetulan Guru Haji Ahmad di sini ada nih. Ada dari Purba, ada Samo, Pak Pahan, ada Manulang, ada lagi Purba. Nah, seperti itu contoh. Karena dari Tuhan lakukan saja apa yang baik. Kalau untuk berbicara memang sudah berat sebagai orang Batak bagaimana? Nah, dengan itulah sedikit tambahan dari kita, tapi terima kasih untuk firman Tuhan. Saya pun seperti itu. Tetap kami konsisten untuk firman. Tapi di mana kita ada? Tidak kasih karena Tuhan itu maha kasih. Jadi soal ulus itu pun, ya saya nggak harus umumkan ke sana kemari. Nggak usah, udah saya bakar. Bukan itu lagi kalimatnya sekarang. Kasih. Di mana kita itu ada, kasih. Kasih atau kasih, mengasihi dari Tuhan itu. Karena Tuhan peduli dengan kita. Segala kekurangan kita, keterbatasan kita ada di dalam Tuhan. Itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Terima kasih ya untuk persekutuan pada siang hari. Supaya kita tidak jarba pecahan. Karena pertanyaan bagiku, ini PKK Bersinar adalah pengurus. Kok pengurus ketua kita kok nggak ada, wakil ketua kok nggak ada? Saya pikir dari tadi loh. Nah, itu saja. Padahal kita sudah PKK Bersinar. Kenapa itu kok bisa terjadi? Tapi bagi saya, kenapa begitu Pak Sitinjak menelpon, Pak Ramton datang nggak? Wah, berarti sahabatku. Jadi saya utamakan. Nah, itulah sebabnya akan bersumpah di sini untuk mempermuliakan Tuhan ya. Masih Tuhan memberikan kita usia dan umur. Saya pikir itu saja. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Bapa pada siang hari ini, mensuri kasih dan kebaikan-Mu. Dari segala keterbatasan kami, Tuhan sangat mengerti akan keadaan kami masing-masing, siapapun Tuhan, yang Tuhan boleh pimpin serta kami ada di tempat untuk kami sama-sama beribadah. Di dalam kesempatan ini juga akan bersyukur kepadamu Tuhan, karena firman-Mu mengatakan segala sesuatu ada waktunya.
Waktu yang terbaik bagi kami tetap kami pakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga senior kami yang sudah di atas umur 80 tahun tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun memang tidak boleh mengatakan ini dan itu lagi, tetapi kedatangan senior kami juga itu sudah membuat suatu kesaksian yang indah bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu ajaib yang senantiasa memberikan mereka kekuatan dan kesehatan sehingga kami boleh bersama-sama saat ini. Terima kasih Bapak, yang muda pun Tuhan berkati, supaya yang muda pun menjadi contoh dan teladan melakukan kebaikan daripada Tuhan. Hanya Kaulah yang tahu segala kebenaran kami, sehingga kami tidak bisa menjas atau menghakimi orang yang lain. Tetapi kalau Tuhan memperlihatkan bagi kami apa yang harus kami lakukan, berikan kami kekuatan untuk boleh melakukannya, supaya semuanya itu menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Dalam persekutuan kamu pun pada siang hari Tuhan berkati. Biar akar terus bertumbuh terus dan berbuah, menghasil buah dari rancangan Tuhan. Demikian juga tempat ini, gereja Tuhan di tempat ini yang kami boleh pakai beribadah, berkati ya Tuhan. Demikian juga yang pengurus bahkan pendeta dan jemaat dari gereja di tempat ini, Tuhan berkati. Sehingga dikala kami pun sebentar akan berpindah dari tempat ini, biarlah Tuhan senantiasa memimpin menyertai kami dimanapun kami melangkah. Sehingga kerinduan kami bersama-sama memuliakan Engkau nyata, nama Tuhan kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami terkhusus berdoa untuk pengurus kami PKK Bersinar, Tuhan menyertai mereka. Apapun yang terjadi saat ini yang barusan saja Tuhan kami pertanyakan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jika ada pun Tuhan masalah itu juga ada di dalam tangan Tuhan, biarlah itu menjadi kebaikan paling koreksi bagi kami satu dengan yang lain, sehingga selalu yang terbaiklah terjadi dalam persekutuan ini. Terima kasih Bapak, inilah doa pujian syukur kami saat ini Tuhan, dan biarlah Tuhan terus menyertai kami. Pada akhir kebaktian kami pun Tuhan mengajar kami di dalam satu doa. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Ramson. Di sini sebelum nanti kita makan bersama, kita akan perkenalkan dulu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami persilakan buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk memperkenalkan diri supaya kita semua saling mengenal. Katanya kan tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya kita saling mengenal, ayo Bapak Ibu yang baru. Ada bukan pertama lagi, tapi belum perkenalkan. Nih, ada kedua. Yang pertama Yang baru pertama kali hadir ke PKK Bersinar, kami undang untuk memperkenalkan diri. maksud kampung ini ada juga yang kedua Yang sudah 2 kali datang ke PKK Bersinar belum memperkenalkan diri, kami undang juga. Ayo, mari maju. tapi Andri ya. Ada yang sudah pernah tapi belum memperkenalkan diri? Oh ya, kemari. Iya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh berterima kasih kepada pengurus di mana memberikan kami waktu untuk memperkenalkan diri di persekutuan atau gereja. Persekutuan
Keluarga Kristen bersinar. Oh, keluarga Kristen bersinar. Puji Tuhan, namanya saja sudah terang. Jadi jadilah terang karena firman itu adalah terang. Firman itulah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Di mana tertulis? Jangan amin. Amin. 105. Bagus. Itu buktinya bahwa kita selalu mengadakan persekutuan doa. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, kami memperkenalkan diri. Namun setelah selesai memperkenalkan diri, kami akan bersaksi sedikit. Izinkan dan minta izin kepada pengurus. Saya duduknya dulu ya. Boleh Bapak, boleh Bapak. Nah, puji Tuhan. Kami adalah Pendeta Oscar Sihombing. Oscar Sihombing dipercayakan Tuhan melayani hampir lebih kurang 40 tahun dalam pelayanan di salah satu gereja Tuhan di Indonesia, dan tempat tinggal kami di Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Istri Boru Nababan, itu kami ketemu dengan Bapak Nababan, dan dia ajak saya hari Minggu itu di kebaktian. Oh iya Pak, saya siap, saya usahakan. Dan undangan dikirim. Karena saya walaupun sesibuk-sibuknya mengutamakan mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tadi mengatakan terang bagi jalanku. Jadi kami penginjilan dipakai Tuhan. Tadi terbalik dibilang Bapak ada itu Marga Simajuntak. Saya 20 mungkin ada tahun 2000 lebih. Saya membuka pelayanan di Jakarta. Hanya saya pendeta yang membuka pelayanan di lapangan Komedi Putar. Dan yang kita layani adalah perkawinan campur. Yang dari Muslim ke Kristen, mereka terbawa. Dan kita layani